meruntuhkan harga dirinya. Esoknya, tanpa tenda peneduh, Bradley pun pingsan di pantai. Merasa pelajarannya sudah cukup berat, Linda datang membawakan air tawar. Dari tatapannya, Bradley sadar bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan bantuan Linda. Bradley mulai mengawasi Linda yang sedang mengasah pisau dengan serius. Ia merasa firasat buruk saat Linda menemukan jejak babi hutan. Bradley tak ingin Linda mengambil risiko karena ia adalah satu-satunya harapannya. Namun Linda tak peduli, ia segera membawa tombaknya masuk ke hutan. Tak lama, ia menemukan jejak kaki hewan itu. Babi hutan sangatlah berbahaya, dan berburu sendirian adalah risiko besar bagi Linda. Untungnya, Linda sangat cerdik dan pandai memanfaatkan alat yang tersedia. Setelah melihat babi hutan yang ganas itu sudah benar-benar terpancing, Linda pun tidak membuang waktu dan langsung segera melompat turun dari dahan pohon yang tinggi tersebut untuk segera mengambil tindakan. Ia menombak babi hutan, namun lukanya tidak mematikan. Saat hampir diterjang, Linda menancapkan batang pohon ke tanah untuk menghadang. Babi hutan itu pun tertusuk bagian vitalnya. Kepala buruan itu diletakkan di depan Bureli, membuat sang bos kagum. Linda berhasil menyelesaikan perburuan pertamanya. Malam itu, mereka menikmati daging yang sudah lama tak dirasakan. Sejak terdampar, inilah kali pertama mereka mendapat asupan protein. Keduanya puas. Linda tersenyum bangga, sementara senyum Bureli tampak kaku. Berbekal pengalaman, Linda giat menjelajahi hutan dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada air terjun di hutan, jadi tak perlu takut kurang air, serta ada tempat mandi. Saat merasa sangat beruntung, hal luar biasa terjadi. Dia melihat kapal pesiar muncul di dekat sana. Namun, karena enggan bekerja lagi jika selamat, dia memilih mengabaikannya dan tetap tinggal di pulau tanpa memberitahu Jack. Mereka pun bertahan beberapa hari lagi di sana. Tapi hidup seperti ini, tak lama, Jack tak tahan lagi. Ia ingin Linda membuat rakit untuk pergi, namun Linda menolak karena rakit akan hancur diterjang ombak. Mereka pun bertengkar hebat. Jack yang marah mencoba membangun gubuk sendiri, tapi gagal karena kemampuan bertahan hidupnya buruk. Sementara itu, Linda hanya diam di gubuknya sambil memanggang ikan hasil tangkapannya. Tergoda, Jack pun ikut makan. Namun ia melihat pisau kecil di meja Linda. Hal ini mengejutkannya. Linda menjelaskan pisau itu ditemukan di pantai. Setelah Jack minta maaf, Linda memaafkannya. Beberapa hari kemudian, luka kaki Jack membaik. Mereka mendaki bukit untuk melihat pulau. Linda memperingatkan buah gunung berbahaya jika dimakan. Saat matahari terbenam, mereka pulang. Namun tiba-tiba, batu di bawah kaki Linda runtuh. Untungnya, berkat usaha keras Jack, akhirnya Linda berhasil ditarik naik dari dasar tebing. Pengalaman ini pun membuat Linda mulai menerima pria yang sebelumnya dikenal pemarah itu. Namun, nasib berkata lain. Tak lama kemudian, pulau terpencil itu diterpa angin kencang. Ombak besar menerjang dan menghancurkan pondok kecil mereka, sehingga keduanya terpaksa segera mengungsi. Mereka akhirnya bertahan semalam di sebuah gua. Keesokan harinya, mereka pun membangun rumah baru. Untuk merayakan kepindahan mereka, malam harinya mereka sengaja memasak hidangan besar. Awalnya mereka mengira kebahagiaan akan segera menyapa. Namun setelah Linda menikmati hidangan itu, tiba-tiba kaki Linda lemas dan pandangannya kabur. Bukannya menolong, Jack malah mengambil rakit kayu di semak-semak. Jack tak mau lagi hidup primitif di pulau itu. Agar Linda tak menghalanginya pergi, ia melakukan ini. Namun Jack meremehkan alam karena tak lama rakitnya hancur dihantam ombak. Pada akhirnya, Jack terseret ke laut dan saat sadar, ia tahu bahwa Linda yang telah menyelamatkannya. Jack merasa sangat bersalah dan berharap dimaafkan. Tapi Linda justru memberinya seuntai gurita. Jack langsung memakannya, namun tak lama kemudian